Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, berjumpa lagi di video berikutnya dalam rangkaian PBAK YNC Nurjati tahun 2020. Di materi berikut ini saya akan menyampaikan materi puncak dalam kegiatan PBAK pada tahun 2020 terkait dengan bagaimana kita mampu mengembangkan kesadaran spiritual. Apa yang teman-teman mahasiswa baru pahami tentang kesadaran spiritual? Lebih penting mana? Bagaimana kita mampu membangun kesadaran kognisi atau kesadaran intelektual dengan kesadaran spiritual. Jadi ada hal yang sering kali luput dari yang kita pelajari dan pahami tentang betapa pentingnya kita memahami spiritual question atau spiritual consciousness sebagai hal yang sebetulnya paling dasar dan mendalam dari dimensi kemanusiaan seseorang. Bagaimana kemudian seringkali kita menemukan ada orang-orang pintar bergelar profesor, doktor, kiai haji bahkan, tetapi melakukan tindak kejahatan, melakukan aktivitas-aktivitas yang amoral. Padahal yang bersangkutan memiliki pemahaman yang sangat baik, memiliki penguasaan pengetahuan yang sangat baik, tapi kemudian kenapa tega melakukan hal-hal yang amoral ataupun bahkan merugikan banyak orang, korupsi dan lain-lain? Karena hatinya belum selesai, karena spiritualitasnya masih diragukan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dimensi kemanusiaan seseorang itu ada 3, yaitu heart, hati, head, dan juga hand. Hati adalah perasaan, hati adalah hal yang berkaitan dengan feelings, sementara head atau kepala adalah berkaitan dengan kognisi atau akal pikiran, dan juga hand adalah berkorelasi dengan apa yang kita lakukan dalam bentuk perbuatan dan juga laku atau perilaku. Nah, 3 dimensi ini harus berjalan beriringan dan juga harus semuanya terasah, yang kemudian perlu dilakukan oleh manusia dalam mengembangkan 3 dimensi kecerdasan itu, sehingga tidak ada satu hal atau satu di antara yang lainnya yang tertinggal untuk dikembangkan dan juga diperhatikan. Apa sesungguhnya hakikat kesadaran spiritual itu? Jadi hakikat kesadaran spiritual itu berpusat kepada kesadaran hati dan jiwa, kalbu. Jadi kalau dalam Islam kita kenal akhlaf qalbiyah atau membangun pendidikan atau kesadaran hati selain akal pikiran dan juga perilaku. Bagaimana kemudian setiap insan mampu mengembangkan daya kecerdasan kalbunya atau eye of heart-nya, mata hatinya. Karena seringkali sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat, tidak tersentuh, itu mampu kita rasakan dengan baik dengan hati kita. Dari hati yang paling dalam kita mampu mengetahui kebenaran ilahiyah yang seringkali tidak terungkap lewat indera. Nah, sesungguhnya bagaimana kemudian kesadaran spiritual ini diasah atau perlu kita pupuk setiap saat dengan 3 hal. Yang pertama adalah prayer, yang kedua adalah reading scripture, dan yang ketiga adalah forgiveness. Jadi untuk mengasah kesadaran spiritual itu tidak boleh tidak kita untuk memperbaiki laku ibadah kita dengan berdoa, dengan berpikir, ya, dengan bertobat, berdoa kepada Allah setiap waktu, setiap saat kita memohon segala hal yang baik bagi diri kita lewat prayer tadi. Itu penting sekali untuk kita mampu mengasah kesadaran hati kita. Hati kita akan menjadi tumpul kalau tidak diasah dengan laku ibadah dan juga zikir. Kemudian dikembangkan juga dengan yang kedua adalah reading scripture atau membaca kitab suci Al-Quran setiap waktu. Membaca bukan hanya menghafalkan, tetapi juga memahami dan memaknai tafsirnya dengan baik, dan juga mengerti betul apa kandungan yang dimiliki oleh setiap ayat dalam Al-Quran tersebut.
sepaham dan semampu kita tentunya dengan tentu membaca banyak referensi. Dan yang ketiga adalah forgiveness, memohon ampun. Kita seringkali tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu itu akan berimplikasi pada apa yang kita akan dapatkan di masa depan. Kita seringkali luput memahami bahwa kejelekan kita di masa lalu akan jadi penghambat kita di masa yang akan datang. Makanya, memohon ampun, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, itu adalah hal yang paling baik bagi kita untuk membersihkan hati kita, sehingga upaya kita untuk membangun kesadaran spiritual mampu terbentuk dengan sangat baik dengan cara-cara yang seperti itu. Prayer, reading scripture with this understanding, and also kita mampu betul-betul melakukan upaya untuk memohon ampun kepada Tuhan, forgiveness. Nah, apa kemudian yang bisa kita juga lakukan untuk mengasah bright soul? Ketika kita sudah memiliki kesadaran spiritual yang baik, kita akan memiliki jiwa yang cemerlang. Jadi, sebagai mahasiswa tidak hanya penting untuk memahami materi-materi perkuliahan, untuk memahami ilmu-ilmu dalam perkuliahan di kelas, tapi bagaimana kita mampu mengolah rasa, selain mengolah pikir dan juga mengolah raga. Kita mampu mengolah rasa sehingga kita mampu memiliki jiwa yang cemerlang. Jadi ada 4 hal yang adik-adik mahasiswa bisa terapkan dalam kehidupan. Yang pertama adalah membangun kesadaran iman, yang kedua membangun kesadaran amali, yang ketiga membangun kesadaran ilmi, dan yang keempat pengendalian emosi. Jadi kalau teman-teman bisa mempraktikkan 4 hal ini, insya Allah kita akan mampu menjadi mahasiswa yang sukses dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ikhtiar, dengan penuh upaya yang optimal dan maksimal menjadikan diri kita menjadi insan dengan kesadaran spiritual yang baik. Yang pertama tadi membangun kesadaran iman. Kita coba yuk perbaiki dulu bagaimana kualitas keimanan kita kepada Allah. Bagaimana tingkat keyakinan kita, penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan juga memberikan kita segala hal yang kita anggap dan kita yakini bahwa kita selalu dalam pengawasannya, sehingga kita akan selalu berbuat baik dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Yang kedua, kemudian kita mampu membangun kesadaran amali. Artinya apa? Kesadaran untuk berbuat, melakukan sesuatu karena Allah. Kesadaran iman saja tidak cukup. Teman-teman meyakini keesaan Allah, teman-teman meyakini keagungan Allah, tapi tidak terimplementasikan dalam kenyataan keseharian dan perilaku perbuatan, itu juga tidak cukup. Jadi perlu sekali kita membangun kesadaran untuk berbuat. Bagaimana apa yang kita pahami sehari-hari kemudian mampu kita amalkan dalam melakukan perbuatan yang positif dan juga baik. Dan yang ketiga adalah kesadaran ilmi. Jadi ilmu adalah kebenaran yang hak. Kebenaran ilmu harus dibagi dan disebarkan. Jadi sebagai seorang mahasiswa dengan penguasaan keilmuan dan juga dianggap sebagai kaum intelektual, kita juga selain menguasai ilmu, kita harus menyebarkan ilmu itu kepada banyak orang. Tidak usah menunggu mapan secara finansial, tidak usah menunggu mapan secara intelektual kita baru mau berbagi. Tapi dengan apa yang kita miliki, secuil ilmu yang apa kita miliki, kita mampu bagi itu kepada banyak orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, bagaimana kita mampu mengendalikan emosi. Dengan cara apa? Dengan cara sabar. Godaannya itu begitu berat ketika menjadi mahasiswa. Kalau teman-teman tidak berhati-hati untuk melatih jiwa dan juga melatih kesabaran. Sabar untuk berbuat tidak baik. Sabar untuk menahan lelahnya belajar. Sabar untuk menahan lelahnya lapar dan juga capek dan lain sebagainya. Pengendalian emosi ini akan mampu membentuk kita menjadi insan yang paripurna.
membentuk kita menjadi insan yang baik dengan perilaku, dengan olah pikir, dengan perasaan yang juga baik. Hal-hal itu yang kemudian mampu menjadikan kita sebagai insan yang sempurna, menjadikan kita sebagai mahasiswa yang baik dengan cara-cara yang seperti itu. Saya kira itu, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Yang saya hormati dan saya cintai, mahasiswa baru IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Syekh Nurjati Muda, yang akan meneruskan tonggak perjuangan Islam dan juga peradaban ilmiah bagi bangsa Indonesia dan juga dunia. Berjumpa dengan saya dalam video kali ini sebagai salah satu materi wajib yang diberikan untuk PBAK bagi mahasiswa baru IAIN Cirebon tentang moderasi beragama. Bicara soal agama, tentu pengetahuan kita, pemahaman kita yang beragam berasal dari madrasah aliyah, dari SMA maupun SMK, tentu kita akan melompat pada pemahaman kita di masa yang lalu. Bagaimana pemahaman kita dalam beragama? Bagaimana cara kita mempraktikkan kehidupan beragama, baik melalui ibadah spiritual maupun ibadah sosial? Kita bisa tarik kemudian pada satu hal yang mampu mempertemukan berbagai macam perbedaan pemikiran, perbedaan ideologi, perbedaan pemahaman keagamaan dalam satu track yang bernama moderasi beragama. Apa yang kemudian kita bisa praktikkan dan pahami tentang moderasi beragama? Moderasi beragama adalah proses memahami dan juga mempraktikkan agama secara adil dan berimbang, menjauhi sikap ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim yang kiri. Apa yang kita maksudkan sebagai pilihan sikap untuk menjadi yang di tengah-tengah? Kita tidak fanatik terhadap pemikiran kiri, liberal, kita juga tidak fanatik pada pemikiran yang kanan, radikal atau fundamentalis. Karena kita memahami betul berbagai macam problem yang dihadapi oleh bangsa kita di berbagai sektor, di berbagai hal terkait khususnya dengan kehidupan keberagamaan kita. Itu tidak selesai jika kita sama-sama fanatik di satu sisi tanpa mau berubah untuk menjadi penengah di antara perdebatan dua sisi yang berbeda, yang saling berlebih-lebihan dalam mengekspos dan juga beragama. Sehingga moderasi beragama bukan memoderasi agamanya. Saya katakan sekali lagi, yang dimoderasi itu bukan agamanya, melainkan cara kita beragama. Karena pada hakikatnya, agama kita, agama Islam itu sudah sangat moderat. Tetapi, dalam hal cara kita beragama, kita perlu memilih jalan-jalan tengah yang adil, tidak memihak ke satu hal selain kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pemahaman ini perlu dikenalkan, disosialisasikan, dan juga diinternalisasikan serta dipraktikkan dalam kehidupan di berbagai lapisan masyarakat, diawali dari kampus kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita mampu mengamalkan moderasi beragama sebagai satu sikap keberagamaan kita, merespon berbagai macam perbedaan yang ada di internal Islam sendiri maupun di luar agama kita. Sehingga moderasi beragama itu adalah kunci terciptanya toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama. Pada satu sisi atau pada beberapa sisi terkadang kita menyaksikan dari kelompok agama kita yang tidak toleran terhadap agama lain, dan seringkali cenderung menggunakan kekerasan atas nama agama sebagai dalil bahwa ini membela Tuhan, dengan teriak-teriak takbir tapi memukul atau bahkan menghabisi nyawa orang lain. Terorisme, radikalisme, fundamentalisme perlahan merongrong keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga kekuatan Pancasila
yang semakin lama semakin dirongrong oleh kelompok-kelompok yang intoleran tersebut. Sehingga moderasi beragama bagi mahasiswa dan juga bagi kita semua sebagai sivitas akademika YIN Channel Jati Cirebon itu sangat penting untuk menjadi bagian dari sikap kita memilih jalan tengah, tidak fanatik terhadap kelompok-kelompok tertentu sehingga berlebih-lebihan dalam beragama. Sebetulnya Indonesia itu negara yang sangat plural, mencontohkan betapa kita sangat menghargai perbedaan dalam berbagai macam bidang, dalam agama, dalam hal budaya, bahasa, etnis, ras, golongan. Kita sangat beragam dan berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, diikat dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Namun persoalannya kemudian, kenapa akhir-akhir ini, kenapa belakangan ini kok kemudian muncul gerakan-gerakan yang tidak percaya terhadap negara Indonesia? Kenapa kok muncul pemikiran-pemikiran yang mempertanyakan kembali soal kemerdekaan dan Pancasila yang kemudian sekarang kita banyak menyaksikan di negara kita? Nah, ini yang menjadi masalah. Karena kelompok-kelompok intoleran seperti ini cenderung merasa dirinya yang paling benar dan menganggap kelompok lain itu salah dan boleh dianiaya maupun jadi objek kekerasan dalam beragama. Kita sebetulnya hidup bersama dalam masyarakat yang sangat plural, sehingga konsep pemahaman dan juga praktik moderasi beragama itu sangat penting dilakukan dan dimiliki oleh mahasiswa, karena kita memiliki berbagai macam etnis, kelompok, dan golongan dan hidup dalam masyarakat yang plural, sehingga yang mayoritas menghargai yang minoritas dan yang minoritas menghargai yang mayoritas, hidup rukun dalam satu bingkai NKRI. Kemudian kita punya tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk merawat harmoni sosial, bahwa kita adalah bagian dari Indonesia, sehingga tidak hanya merasa kebetulan lahir di Indonesia, tapi kita juga menjadi bagian dari pewaris peradaban dan juga cita-cita para pendiri bangsa untuk merawat keutuhan, untuk merawat harmonisasi sosial yang dimiliki masyarakat Indonesia sebagai perekat antar pulau, antar etnis, antar kelompok yang menjadi satu Indonesia. Hal lain yang kemudian yang menjadikan moderasi beragama begitu penting adalah berkembangnya paham-paham ekstremis. Kita menyaksikan banyak teror di dunia, bahkan di Indonesia, yang kita saksikan dengan mengatasnamakan agama. Sehingga berbagai macam aliran-aliran ekstrim tersebut yang mengancam harmonisasi sosial kita, perekat keutuhan beragama kita, mengancam sendi-sendi kebangsaan, antar agama kemudian saling curiga, antar kelompok kemudian saling curiga, merasa dirinya yang paling benar sehingga menggunakan kekerasan dalam beragama. Nah, itu yang kemudian menjadi penting bagi mahasiswa untuk mengerti dan memahami soal konsep moderasi beragama. Kemudian, apa sebetulnya yang dimiliki oleh bangsa kita? Kalau saya boleh katakan seperti ini, moderasi beragama itu konsep yang sudah lama dan bahkan diamalkan oleh bangsa Indonesia jauh sebelum era kemerdekaan, karena fitrahnya modal sosial bangsa kita adalah bangsa yang sangat menghargai perbedaan, bangsa yang sangat cinta akan kerukunan, dan bangsa yang sangat toleran dengan aliran atau kepercayaan agama lain. Karena apa? Contoh proses penyebaran Islam di Indonesia tidak melalui jalur perang dan juga darah ataupun mengorbankan nyawa, tetapi lewat jalur-jalur asimilasi dan akulturasi budaya. Islam disebarkan di negara kita dengan soft, dengan begitu lembut, sehingga Islam diterima sebagai agama yang damai karena disebarkan dengan cara-cara yang damai. Tapi kemudian kenapa kok akhir-akhir ini menjadi begitu seram kita dalam beragama? Seolah-olah ketika kita beragama itu harus mau dan tunduk untuk melakukan tindak kekerasan dalam beragama. Itu yang sebetulnya mengkhianati fitrah bangsa kita sebagai bangsa yang sangat toleran terhadap orang lain ataupun terhadap agama lain. Kemudian negara kita punya pengalaman betul dalam proses peleburan agama dengan kebudayaan.
Bagaimana kemudian agama disebarkan oleh para wali dengan cara apa? Dengan cara dikontekstualisasikan, dileburkan dengan budaya masyarakat setempat. Sehingga tidak ada pergesekan yang kentara ataupun tidak ada pertentangan yang menghasilkan perpecahan atau peperangan karena agama yang melebur dalam kebudayaan masyarakat Indonesia. Tapi sekarang justru banyak dibidah-bidahkan, banyak dikafir-sirikan soal budaya dengan agama. Padahal Islam mampu beradaptasi, mengakomodasi nilai-nilai budaya bangsa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang ketiga adalah mendamaikan agama dan kebangsaan. Kita bukan negara agama. Indonesia dibangun sebagai negara kebangsaan, negara yang memiliki banyak sekali perbedaan, baik agama, suku maupun ras dan budaya. Tidak lagi ada perdebatan soal bentuk negara. Bentuk negara sudah paripurna oleh para pendiri bangsa kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara agama. Sehingga agama di Indonesia begitu damai dengan kebangsaan. Agama begitu lekat dan menjadi menjadi pemersatu dan juga menjadi nilai-nilai yang kemudian diamalkan oleh para pemeluknya yang tidak bertentangan dengan agama-agama lain. Dan yang keempat adalah karakter masyarakat yang moderat dan toleran. Saya katakan dari di awal bahwa bangsa kita adalah bangsa yang sangat toleran dengan agama lain dan dengan orang lain dan dengan etnis yang lainnya. Itu fitrahnya bangsa kita. Dan kita punya ormas-ormas keagamaan sebagai penopang dalam kita merawat kebinekaan. Ini yang perlu disyukuri sebagai sebuah konsep, dan kita beruntung tinggal di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sekian lama kita mampu merawat kebinekaan tanpa peperangan. Sekian lama kita mampu merawat perdamaian tanpa perpecahan atas nama agama. Tapi lambat laun prestasi Indonesia ini juga diuji. Kita mulai diserang oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan untuk menghancurkan keutuhan negara Republik Indonesia, sehingga kita perlu sadar dengan itu sebagai mahasiswa dan juga mampu untuk memperbaiki dan juga mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Indikator kunci moderasi beragama itu apa sebetulnya? Yang pertama adalah komitmen bernegara. Kalau Anda belum cinta terhadap Indonesia atau masih ragu dengan Indonesia, dengan konsep dan bentuk negara Indonesia, nah, berarti Anda belum setia. Berarti konsep moderasi beragama belum tertanam dalam diri kita karena kita masih meragukan. Apa iya negara ini negara yang diridhoi oleh Allah? Atau justru negara tauhid dan juga negara kafir? Nah, komitmen bernegara sejalan dengan apa yang kita amalkan dalam kehidupan beragama. Sehingga kesetiaan pada ideologi negara, pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga aturan turunannya menjadi indikator yang harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai bukti komitmen kita pada Indonesia. Jangan kemudian mempertanyakan apakah Pancasila itu masih relevan ataukah begini. Berarti kita belum menerima betul-betul bahwa konsep final yang didirikan atau yang dibuat oleh para pendiri bangsa kita itu sudah ideal. Dan yang kedua adalah toleransi. Bagaimana sikap kita terhadap pemeluk agama lain? Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan pemikiran dalam agama kita sendiri? Bagaimana sikap dan perilaku kita melihat mereka yang berbeda dengan kita dalam bidang sosial, politik, dan juga agama. Jadi toleransi itu adalah bukti kristalisasi dari sikap kita untuk memilih jalan tengah-tengah dalam konsep moderasi beragama. Dan yang ketiga adalah anti radikalisme. Tidak support,
tidak mendukung praktik-praktik kekerasan atas nama agama. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam beragama, melainkan cara-cara yang damai, cara-cara yang lembut untuk menjangkau setiap kepentingan dalam kita beragama. Karena agama kita sangat menghargai kemanusiaan. Agama kita sangat menjunjung tinggi perdamaian dan kasih sayang kepada sesama maupun kepada alam semesta. Sehingga apa yang kita harapkan dari cara kita beragama ini adalah perdamaian, kerukunan, toleransi, tidak merasa dirinya yang paling benar sendiri, membuka dialog-dialog antar umat beragama. Kita mau bersinggungan dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Itu yang kemudian perlu dipahami oleh mahasiswa baru, bahwa moderasi beragama, pilihan untuk memahami, pilihan untuk merasakan, dan pilihan untuk mempraktekkan laku beragama dengan adil dan seimbang, tidak memihak ke kanan dan ke kiri, merupakan pilihan yang sangat ideal untuk menjadi Indonesia seutuhnya, untuk menjadi mahasiswa YIN Syekh Nurjati yang moderat, toleran, dan juga menghargai keberagamaan dalam perbedaan agama. Saya kira itu, terima kasih. Demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.